لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu Kiai Haji Hilman Umar Basri dan yang saya hormati para mahasiswa STFNU Garut khususnya kelas A yaitu Ekos dan MKS. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama walau tidak secara langsung, dan ini tidak akan mengurangi rasa hormat kami kepada sahabat-sahabat semua. Dan alhamdulillah saya bersama kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Aswaja dan perjuangan bangsa. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Imam Husairi tentang latar belakang. Materi pertama tentang keterkaitan Aswaja oleh A'ah Aminah. Materi kedua tentang peran Aswaja oleh Ilham Sohibul Kirom. Materi ketiga tentang resolusi jihad oleh Ahmad Hasan Hasbullah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan oleh Risman Munawar. Untuk para pemateri-pemateri saya persilakan. Saya Aminah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang keterkaitan Aswaja dan perjuangan bangsa Indonesia. Aswaja memiliki 3 arti, yaitu Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Ahlun artinya keluarga, As-Sunnah mengikuti para nabi, dan Al-Jamaah yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Keterkaitan Aswaja dan perjuangan bangsa Indonesia memiliki 4 prinsip, yaitu tawasud, tawajun, itidal, dan tasamu. Pertama, tasamu. Tasamu adalah sikap moderat, tidak ekstrim kanan kiri. Dan yang kedua, tawajun. Tawajun adalah sikap seimbang dalam segala hal termasuk keseimbangan dalil akli dan dalil nakli. Yang ketiga, itidal adalah tegak lurus dan adil. Dan yang terakhir yaitu tasamu adalah toleran saling menghargai. Keterkaitan Aswaja dan perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, karakter kekerasan beberapa ormas Islam. Yang keempat, kesenjangan pemanfaatan dalil nakli dan dalil akli. Dan yang terakhir yaitu penegakan gerakan hukum Wahabi dan atau Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Imam Kusyiri. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Ahli Sunnah wal Jamaah dan perjuangan bangsa Indonesia. Dengan latar belakang para ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan sejarah panjang yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Para ulama dalam menegakkan proklamasi berdampak kepada kiai dan santri dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Membanjiri kota Surabaya berdasarkan amanat dalam pokok-pokok kaidah kewajiban umat Islam dalam berjihad mempertahankan tanah air dan bangsanya yang disampaikan oleh Rois Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rapat PBNU yang dipimpin oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, menetapkan suatu revolusi yang diberi nama Revolusi Jihad Fisabilillah. Revolusi jihad yang dikeluarkan oleh para ulama merupakan ruh dari peristiwa 10 November 1945, dan fatwa tersebut dikeluarkan 20 hari sebelum meletusnya peristiwa Hari Pahlawan. Resolusi jihad fisabilillah Ahli Sunnah wal Jamaah Analiyah merupakan bukti fisik untuk memelihara semangat perjuangan para ulama dan kaum santri. Revolusi jihad itu memiliki kaitan erat dengan Hari Pahlawan. Resolusi jihad yang dicadangkan ulama pada 22 Oktober 1945 di gedung yang memicu arek-arek Surabaya untuk mengayomi penjajah dalam pertempuran 10 November 1945. Halo, perkenalkan, saya Ilham Sohibul Kirom. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Ahli Sunnah wal Jamaah dan perjuangan bangsa Indonesia. Peran ulama Ahli Sunnah wal Jamaah sangat berperan penting untuk merebut kembali kemerdekaan
negara kesatuan Republik Indonesia dari para penjajah. Nah, di sini ulama menghimpun kekuatan untuk melawan para penjajah untuk mempertahankan yang namanya ideologi negara dan ideologi agama. Oleh sebab itu, maka ulama ahli sunnah wal jamaah menghimpun kekuatan untuk bersatu padu semua pulau Jawa beserta Madura untuk melawan para penjajah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, membuang segala bentuk eksploitasi dari para penjajah. Yang itu pula yang menjadi spirit untuk menjaga konsistensi, kedaulatan negara, dan memperkokoh integritas bangsa dan negara. Itu adalah sebuah bentuk hubbul waton minal iman, kecintaan terhadap tanah air. Ulama ahli sunnah wal jamaah membentuk sebuah organisasi yang dinamai yaitu sebagai Nahdlatul Ulama, sebagai wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dari Belanda dan Jepang. Di sini ulama Aswaja berperan aktif dalam dakwahnya untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, dan ada 3 alasan besar yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama, yaitu yang pertama adalah motif agama, yang kedua adalah motif mempertahankan faham ahli sunnah wal jamaah, yang ketiga adalah motif nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna resolusi jihad An-Nahdliyah dan perjuangan bangsa Indonesia. Mengenai resolusi jihad, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945, Senin Pahing 15 Dzulqa'dah 1364, terjadinya peristiwa yang merupakan rangkaian sejarah ulama Aswaja An-Nahdliyah dan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Peran ulama dalam menegakkan dan mempertahankan proklamasi berdampak kepada para kiai dan para santri yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mempertahankan tanah air dan bangsanya yang disampaikan oleh Rais Akbar, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rapat PBNU yang langsung dipimpin oleh ketua besar, yaitu Kiai Haji Abdul Habas Ummo, menetapkan satu keputusan dalam bentuk resolusi yang diberi nama resolusi jihad fi sabilillah. Resolusi jihad ini yang dikeluarkan oleh para ulama merupakan ruh dari peristiwa 10 November 1945. Selanjutnya, menurut Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, jihad merupakan satu amalan besar dan penting dalam Islam dengan keutamaannya yang sangat banyak sekali. Tentunya menjadi kewajiban seorang muslim untuk melaksanakannya bila suatu saat diserang orang kafir. Oleh karena itu, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam konteks melawan penjajah Belanda memberikan fatwa jihad, mempertahankan tanah air Indonesia. Hukumnya adalah wajib seluruh orang yang berada di wilayah negara Indonesia yang diserang oleh musuh penjajah kafir Belanda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Nah, setelah Kiai Hasyim Asy'ari memberikan fatwanya, seluruh penduduk berkewajiban mempertahankan wilayahnya semaksimal mungkin. Bahkan bila terpaksa, siapapun tanpa terkecuali baik anak-anak, perempuan, fakir miskin,
hukumnya wajib ikut jihad sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Haram hukumnya bagi prajurit lari dari medan perang bila telah berjumpa dengan pasukan lawan. Beliau berpendapat bahwa seluruh masyarakat harus turut andil dalam jihad sesuai kemampuannya masing-masing, seperti memberikan akomodasi ataupun menjaga harta dan keluarga mujtahidin yang tinggal perang. Sikap-sikap seperti inilah yang ditunjukkan oleh Aswaji An-Nahdliyah dan mayoritas ulama di Indonesia dalam memberikan fatwa jihad memerangi terhadap penjajah Belanda. Lalu keberadaan monumen Rusya Jihad ini merupakan bukti fisik untuk melahirkan semangat perjuangan para ulama dan kaum santri. Di gedung tersebut telah dicetuskan fatwa jihad, yaitu pada tanggal 22 Oktober 1945, hasil dari musyawarah para ulama se-Jawa dan se-Madura atas praksara Kiai Haji Hashim Asy'ari, Rais Akbar NU. Ketika itu Indonesia dalam bahaya karena kota Surabaya kedatangan tentara sekutu untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Akhirnya untuk menyelamatkan salah satu saksi bisu tentang perjuangan para ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, setelah itu berdirinya momen resolusi jihad fisabilillah ini, Nahdlatul Ulama sangat berdampak besar bagi warga NU itu sendiri. Setiap tanggal 20 Oktober selalu diperingati dengan berbagai acara untuk mengenang jasa para ulama dan santri dalam berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme Barat yang ingin mengambil alih kembali tanah jajahannya. Momen bersejarah ini tersebut kemudian ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 1945 sebagai Hari Santri Nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam Kepres nomor 22 tahun 2015. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan atau sampai saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sekarang sudah masuk di segmen akhir, yaitu kesimpulan dari semua makalah ini. Kami menyimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia hadir melalui pengorbanan ulama ahli sunnah wal jamaah dan para pejuang kemerdekaan yang direbut dari tangan para penjajah. Maka kita wajib untuk merawat keutuhan di tengah tantangan berbangsa dan bernegara. Tantangan akan 5 hal, yakni kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, kekerasan organisasi, kesenjangan pemanfaatan dalil akli dan dalil nakli, dan gerakan radikalisme. Aktualisasi nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah selaras dengan perjuangan bangsa Indonesia, yakni tawasud moderat, tawazun seimbang, i'tidal tegak lurus atau adil, dan tasamuh toleransi. Ahli sunnah wal jamaah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme berdasarkan syariat Islam ahli sunnah wal jamaah. Jihad membela tanah air sebagai bentuk cinta tanah air atau hubbul watan yang dimaknai jihad fi sabilillah, yang tentunya akan menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakannya bila suatu saat akan diserang oleh kafir. Di sini ulama ahli sunnah wal jamaah menganjurkan untuk senantiasa memupuk persatuan di tengah masyarakat yang plural dengan cara menanamkan sikap saling menghargai akan perbedaan lewat komunikasi dialog sebagai respon berkembangnya upaya-upaya disintegrasi dan perpecahan
bangsa yang disebabkan oleh arus globalisasi yang mengakibatkan munculnya gerakan separatisme dan radikalisme. Maka di sini kita perlu menumbuhkan semangat kebangsaan dengan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati yang tidak bisa dijual dan dibeli oleh bangsa lain. Kemerdekaan kita adalah mutlak milik kita. Maka kita sebagai generasi muda wajib menjaganya, mempertahankannya.